Soalnya di ruang chat. Sebentar, saya tak ke belakang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bertemu di pembimbingan yang ketiga ya, teman-teman. Eh, Angkatan 50 kelompok 2 yang nanti teman-teman seminar eranya di hari Senin ya. Hari Senin, jadi 2 hari lagi. Seperti itu. Oke, saya silakan teman-teman bisa membagikan karena ini pertemuan sinkronus jelang seminar ya. Jadi perlu apa namanya draft yang sudah disusun ya sampai hari ini gitu, yang sudah jadi bisa dikirimkan ke ruang chat. Jadi saya langsung melakukan proses review secara global ya dari proposal atau dari ini dari RA-nya ya dari rancangannya. Silakan bisa dikirimkan ke ruang chat. Yang sudah mengirimkan Pak Fikri, saya review Pak Fikri dulu. Kemudian Pak Faizal, saya unduh dulu. Sebentar. Oke, baik Pak Fikri ini. Baik Pak Fikri, Haikal, optimalisasi penggunaan media digital pada pembelajaran sosiologi di MAN 3 Boyolali tahun ajaran 2026 ya. Jadi sudah sesuai media digital. Nanti fontnya disesuaikan ya Pak. Yang masih kalibri-kalibri nanti disesuaikan. Ini juga kalibri, ini digabungkan juga gitu. Jadi teman-teman juga sama. Nanti yang bagian pengesahan jangan sampai salah-salah ya. Itu yang biar nanti pengesahannya tidak dibulak-balik gitu ya dari pembimbing ataupun dari mentor itu seperti itu. Oke, ini juga sama Pak. Nanti disesuaikan kembali untuk daftar isinya.
Oke, nanti disesuaikan juga kalau sudah B besar, ini satu gitu ya. Kemudian ini A kecil, seperti itu. Di satu A kecil, nanti kalau ada lagi satu kurung dan seterusnya. Jadi eh, konsisten, karena kan sudah B besar ya, ini nggak boleh B besar. Ini nanti spasinya disamakan sesuai aturan. Ini fontnya juga disesuaikan. Yang kira-kira ada spasi gini, oh ini bab ya. Oke, nggak ada masalah kalau bab. Ini kalau nanggung kiri diturunkan sekalian. Penomoran nanti dicek kembali ya. Sebenarnya penomorannya ada yang dicek kembali ketentuannya. Kalau nggak salah di Kanan ya Pak biasanya ya Pak. kanan ya. Ya, ini Iya, masih lupa ya. Masih ngikut. ini juga sama. Spasinya dicek kembali. Deskripsi isu. Oke, nanti disesuaikan penulisannya. Sama font-fontnya. Ini juga sama. Nanti diturunkan. Paragraf-paragraf nanti bergerak ke kanan gitu ya. Ini kan nggak perlu ya. Jadi langsung kalimat yang mengalir. Jangan lupa ini yang ter, yang terselesaikan yang mana, Pak? Iya, harus selesaikan di yang ini Pak. Ya. Warna biru ini. Iya. Ya, pastikan nanti coba dicek kembali ya. Paling nggak per aspek itu ada yang terselesaikan ya. Jangan hanya Oh, dua. iya. Siap, siap Pak. Itu Nanti kayaknya kurang anu aja tadi. iya, misalkan ada dua atau tiga per aspek itu akan jauh lebih bagus. Dan kayak merek-merek ini real. Ini di crop aja, Pak ya. Oh iya, siap, siap Pak. Belum sempat. Oke, ini belum optimalnya penggunaan media digital. Kita cek dulu di yang istilah-istilah asing nanti di italic, media digital. Nomor 3 Pak. Tiga ya, Pak. Hmm. Oke, dampaknya adalah siswa kesulitan untuk memahami materi yang terkadang tidak bisa diterangkan eh, tanpa visualisasi ya. Iya Pak. Oke. Jadi yang penting core isu yang terpilih, core isu yang terpilih itu benar-benar dikuatkan fakta dan datanya itu. Itu yang paling benar-benar serigid mungkin itu, Pak. Oh iya, siap, Oke siap ya, Pak. itu yang paling penting karena pasti dari penguji akan menuju ke situ. Iya, Pak. Nah, pada bagian ini, kegiatan itu jangan konsultasi dengan mentor. Itu mah bagian dari tahapan kegiatan. Kegiatan itu mulai dari perencanaan ya, atau identifikasi atau apa gitu ya. Oh iya, Nah, iya Pak. tahapan itu konsultasikan hal-hal yang sifatnya teknikal ya. Itu Iya. masuk di tahapan kegiatan. Seperti itu. Ini sudah nggak ada, Pak. Sudah saya sampaikan berulang kali, ini sudah nggak ada ini. Oh iya, iya.
ini memang mempelajari teknik, Pak ya, ketika diskusi dengan teman sejawat. Itu Ya, lebih ke kita bertukar berkaitan dengan modul aja sih Pak. Itu mungkin saya kurang anu aja, kurang ya kata pemilihan katanya ya Pak. ya, nanti dicek kembali. Hmm. Ini headernya nanti disamakan ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Ini penulisan headernya sepertinya kurang sesuai untuk Oh header iya. ini. Iya. Ya, ini sedang nggak usah kembali gitu. Siap. Analisis dampaknya ada dua. Analisis dampak ketika beralat tidak dilaksanakan dan dampak ketika kegiatan tidak terlaksana. Jadi analisis dampaknya ada dua. Analisis dampak ketika kegiatan tidak dilaksanakan, dampak ketika nilai beralatnya tidak eh, apa namanya tidak diterapkan itu seperti apa. Jadi ada dua analisis dampak yang perlu muncul di setiap aktivitas gitu. Oke, siap-siap. Membuat ini sebisa mungkin menggunakan kata kerja ya, misalkan Ah, mengembangkan media digital interaktif, melaksanakan pembelajaran gitu ya, oke, oke, siap. mengevaluasi pembelajaran dan seterusnya. Nah, sebisa mungkin teman-teman pada bagian di gagasan kreatif ini belum ada narasi ini ya, belum ada narasi mana apa namanya rekomendasi solusinya ini bukan langsung rekomendasi kegiatan, tetapi argumentasi dari ini coba saya tunjukkan yang kemarin ya. Mungkin belum. Bentar, saya coba cek tunjukkan dulu sekali lagi. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti analisisnya kan ada dua, kegiatan sama beralatnya. Ini kolomnya juga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian di sini, di bagian fishbone ini, seperti ini, dibuat detailnya. Pertama kita tentukan mana yang terselesaikan. Di bawahnya itu gagasan. Kemudian narasikan mana construct yang terselesaikan. Dinarasikan. Ya, dinarasikan. Bukan langsung ke kegiatan. Ini dinarasikan. Construct yang terselesaikan gitu. Baru kita ke gagasan kegiatan sama langkah-langkahnya. Seperti itu. Oke, itu Pak terkait dengan eh, apa namanya koreksi di sini ya. Baik, jadi kayak kita Bisa, kasih narasi dulu ya Pak berkaitan iya, dengan ha, penyelesaian. seperti benar. Tabelnya sudah. Ini tiba-tiba ini muncul lagi ya Bapak? Core isunya muncul lagi. Oh, iya, iya Pak. Tuh, mungkin belum saya hapus ini Pak. Iya. Salah sih Mas. Outputnya disamakan dengan matrik ini. Apa saja outputnya. Tidak hanya satu kan, per kegiatan kan tidak hanya satu. Bisa beberapa gitu ya. Jadi kayak sesuaikan sama itunya aja ya Pak? Iya, kan per kegiatan sama dengan ini sama. Ini, kalau judul tabel itu taruhnya di atas tabel. Oh, Kendala antisipasi, ini fontnya juga disesuaikan kembali. Kemudian pada bagian penutup ya. Oke. Oke, Pak. Itu cukup ya, Pak Fikri. Yang ya, ditanyakan cukup ya. sudah sih Pak. Terima kasih. Ini tadi mungkin ya ada beberapa ya. Ya mungkin tadi yang argumentasi ya Pak. Mungkin saya belum nambahkan itu. Ya, dibuat seperti yang saya contohkan ya di Oke. sini. Dibuat argumen apa namanya? Narasi gagasannya apa? Kemudian dengan gagasan itu menyelesaikan crossroad mana saja. Oke.
diceritakan gitu ya. Ya. Konstruk mana saja baru bergerak ke usulan gagasannya. Oh. Ya, mungkin itu aja Pak. Saya nggak ada yang ditanyakan. Sudah cukup jelas. Oke, optimalisasi publikasi prosedur pendaftaran nikah secara secara mungkin kayaknya S-nya kecil ya. Nanti bisa kembali ya. Tata tugas lah sepertinya ya. Nanti bisa kembali untuk tata tulisnya. Oke, ini masih blank ya. Oh, tabel langsung ya. Tabelnya dikasih keterangan. Tabel satu itu tentang apa, Oh, tabel nggih dua Pak, tentang siap. apa. Ya, Tentang nama tabelnya nggih Pak. ya. Gambar juga sama. Iya Pak. Gambar tabel itu dituliskan. Jangan sampai nanti ada yang ini ya, instansi terutama yang menggunakan instansi lain. Kan kadang kan teman-teman mungkin ngopi dari RA yang sudah ada gitu ya. Mohon maaf Eh, Pak, ini sinyalnya agak terkendala Pak. Suara saya putus-putus. Cek suara. Aman Pak, di saya. Oke. Mohon Jadi, maaf Pak, tadi agak, oh ya, belum sih Pak. Jadi intinya nanti kalau teman-teman mohon maaf dicek. Pak, ini terpental Pak. Oke, oke. Ya udah yang lain dulu ya teman-teman ya. Pak Faizal mungkin ada kendala kendala sinyal sepertinya. Pak Imawan dulu ya. Terus setelah itu Bu Fitri. Pak Imawan, kita cek dulu. Ini dirapikan lagi Pak, yang masih berantakan itu. Oke, ini ini. Oke, proses isunya, dokumentasi. Display. Nanti dikasih tanda ya Pak. Dikasih tanda mana yang terselesaikan gitu. Oke, baik Pak. Hmm, cool. Ini ya gagasannya ini ya. Oke Pak, untuk kegiatannya. Oke. Ya udah ini sudah ada penjelasan. Ini judulnya sama kayak yang di Oh atas. enggak, enggak Pak, mohon maaf kurang. Ini sudah enggak ya lagi ya Pak. Yang kolom ketujuh sudah enggak lagi. Tadi enggak perlu ditulis ya Pak ya? Iya, Gitu. dihilangkan.
Ini kegiatannya memang panjang ya yang pertama ini. Iya Pak, rencananya mau identifikasi dulu kebiasaan Kegiatan. muridnya itu seperti apa. Jadi kemarin kalau mentor itu minta progresnya. Jadi Maksudnya ini awalnya kok seperti apa? kok dua gitu Pak? Ada bisa nggak misalkan pada bagian ini kan menyebarkan itu kan Oke, kegiatan ini sebenarnya dia lebih makro dari oke, tahapan kegiatan itu. Jadi oke. misalkan identifikasi apa gitu ya yang dia itu mewakili eh, kegiatan-kegiatan. Hal yang sifatnya teknis mungkin dimasukkan ke tahapan Tahap. kegiatan gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi itu kalau paling nggak sudah mengambil kata-kata yang lebih efektif ya untuk mewakili tahapan kegiatan yang ada. Oke Pak, baik Pak. Ini nggak usah adanya formulir, nggak usah langsung formulir pertanyaan gitu aja. Jadi simpel-simpel aja. Oke, itu nanti kira-kira kalau kegiatannya terlalu panjang katakanlah bisa lebih diefektifkan itu. Oke, kita cek kegiatannya, identifikasi. Jangan lupa teman-teman ya, indikator keberhasilan. Bila mana bisa dimasukkan ngalir di sini setelah gagasan, tuliskan indikator keberhasilannya apa. Kalau bisa yang dia bisa terukur di belakangnya, misalkan gini, nah, contoh aja ya, contoh misalkan nanti terjadi peningkatan atau terjadi pembiasaan sekitar 50% siswa atau 60% siswa mengalami pembiasaan gitu ya, pembiasaan penggunaan tiga kata mas misalkan. Nah, jadi secara terukur bisa ditunjukkan atau terjadi peningkatan kita bisa kalkulasi secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Yang penting ini ada ukurannya. Kapan sih gagasan ini dikatakan berhasil gitu. Itulah yang nanti ditagihkan pada saat laporan aktualisasi. Itu ya Oke Pak. teman-teman, setelah di gagasan, masukkan indikator keberhasilan dari gagasan ini adalah bla bla bla. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Yang lain juga sama ya, tadi yang belum saya sempat review. Oke, ini melaksanakan, membuat rancangan, melaksanakan, kemudian ini aktualisasi gerakan Mas ya, kemudian monitoring evaluasi program. Oke, jadi pastikan di dalam evaluasi ini itu kita melakukan pengukuran dari indikator tadi gitu. Seandainya indikatornya terjadi peningkatan hasil belajar apa namanya peningkatan eh, jumlah siswa yang mengalami yang melakukan pembiasaan di bahasa Jawa, maka di evaluasi ini juga harus ada proses observasi ataupun survei atau apapun ya yang nanti digunakan untuk mengukur ketercapaian dari indikator keberhasilan itu. Ya, jadi evaluasi itu pada dasarnya mengukur ketercapaian indikatornya. Maka di gagasan kreatif dibuat list mana yang eh, apa namanya bisa dikatakan tercapai atau belum gitu. Oke, kendala dan antisipasi, kemudian penutup. Oke, apa namanya daftar pustaka barangkali ada nanti ditambahkan. Oke Pak. Baik Pak. Oke, Pak Imawan sudah. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Fitri ya. Masih halal di Kabupaten Sukoharjo. Yang merah-merah pengujinya belum ada rilis ya dari panitia ya. Belum, Pak. Belum ya. Ini mintanya yang dokter sama MA ya. Kayaknya belum ketemu itu. Oke, nanti ditunggu aja. Besok teman-teman apa saya minta perwakilan siapa ya untuk mengirimkan Jabri ke saya urutan yang presentasi ya. Nomor-nomor nama sama nama mentornya siapa. Nama mentornya siapa dalam kurung. Nanti kemudian dibuat urutan
mulainya jam 8, maksimal nanti selesai setengah 12 ya. Itu tolong nanti dikirimkan ke saya sebelum hari Senin ya. Nanti biar saya manggilnya per urutan tersebut. Tapi kalau mentornya nanti belum hadir ya nanti dilewati dulu ya. Nanti sangat fleksibel di dalam. Nanti semua peserta semuanya masuk di ruang breakout. Yang presentasi on cam, yang tidak presentasi off cam gitu ya. Jadi nanti bergantian aja. Paparan jangan lupa 7 menit ya. Jadi pastikan fokus aja di mulai core issue sampai dengan di materi kegiatan. Itu sebenarnya konsepnya. Kalau awal-awal boleh, tapi sekilas-sekilas saja. Itu paling yang ditanyakan seperti itu. Oke, ini narasinya. Ada fakta data. Nanti ditambahkan apa, Bu? Indikatornya ya. Di bawah sini ditambahkan indikator keberhasilannya apa. Indikator nggak usah banyak-banyak ya, satu atau dua atau lima, tiga gitu ya, pokoknya nggak usah terlalu banyak. Semakin banyak maka itu semakin banyak yang ditagihkan. Tetapi tetap keterwakilan ya. Kira-kira apa? Ini nggak usah bold Bu ya, nggak usah dibuat bold, biasa aja. Oke, yang kegiatan juga sudah ya. Dan analisis dampaknya ada dua, yang penting yang berakhlaknya sama kegiatannya. Eh, Ketika bukti itu jangan sampai hanya foto ya teman-teman ya. Foto itu bukan bukti ya, tetapi hanya pendukung aja. Bukti tetapi dia hanya pendukung. Misalkan konsultasi dengan mentor, jangan foto, tetapi catatan konsultasi gitu ya. Jadi seperti itu. Ini sudah ya, ini opsional sebenarnya, tetapi sudah dimasukkan. Bagus, kemudian jadwal. Analis ini oke, potensi kendala sama antisipasi sudah ada, kemudian penutup tetap zakat. Oke, Bu. Dan sesuai. Ada yang tanyakan Bu Fitri? Mau nanya yang tabel rekapitulasi habituasi itu Hmm. tuh hanya seperti itu tanpa penjelasan aja ya Pak, nggak apa-apa ya? Rekapitulasi, habituasi. Ya, seperti rekap itu aja. Yang penting sudah sesuai dengan yang di atas ya. Ya. Oke, nggak masalah. Cukup seperti ini aja. Pak, Matrik rekapitulasi. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut Pak Dwiga. Tadi yang terlempar Pak Faizal sudah kembali? Belum. Sudah, Pak. Oke, ntar habis Pak Dwiga ya. Instagram. Nanti sebisa mungkin istilah-istilah ini dibuat lengkap ya, bimbingan konseling gitu. Ini sudah ada di atas ya? Oh, namanya Instagram BK gitu ya. Ini satu paket ya, Instagram BK gitu ya. Oke, Bapak. Sebenarnya nanti nama Instagramnya itu BK Matsanepa gitu, Bapak. Oke, jadi Nama sebenarnya hmm. kalau seperti itu ya, maka ini sudah ada representasi layanan BK, maka di Mm-mm. sini melalui Instagram itu aja sudah cukup. Oke, Bapak. Di Desa Negeri 4 Cilacap. Nanti font-fontnya ini apa namanya spasi-spasinya disesuaikan apa namanya ini ya, apa namanya kan remove setelah kata kan ada spasinya ya, di remove aja biar nanti lebih rapi. Oke, ini kayaknya nggak usah di bold ya, nggak usah di bold, bentuk biasa aja, daftar gambar, oke. Pendahuluan, saya langsung ke bagian ini juga sama, nanti yang dirapikan aja
Yang di remove pada bagian paragraf ya, paragraf transisi antar paragraf di remove aja. Oke, keterangan gambar, diskusi isu. Dan ini juga sama nanti ya, ya ini lebih ke rapikan aja nanti disesuaikan. Isunya sudah ada. Ya, oke. Siswa PKL, kemudian ini juga sama, nanti dirapikan. Ini belum dibuat mana yang terselesaikan ya Pak, dikasih warna atau apa gitu. Nggih, Bapak, belum dikasih Oke, tanda yang mana yang diselesaikan. oke. Kemudian jangan lupa dibuat apa indikator keberhasilannya, Indikator. ya. Juga nanti disesuaikan, menjorok ke kanan, matrik, kemudian tabelnya ya. Ini fontnya nanti disesuaikan aja Pak. Nggih. Analisis fontnya. Jadi pastikan nanti di bagian langkah terakhir yaitu monitoring evaluasi ada proses pengukuran ya dari pengukuran sumatifnya, asesmen sumatifnya gitu. Maksudnya pengukuran akhir dari indikator keberhasilan gitu. Oke, ini kegiatan outputnya nanti bisa dirapikan, kendala antisipasi terus penutup. Oke, ini juga kayaknya terlalu mepet ditaruh ke bawah. Ya intinya dirapikan lah gitu aja Pak. Kemudian nanti penulisan angkanya disamakan ya teman-teman. Masih ingat ya untuk yang ketentuannya? Kayaknya kalau nggak salah di atas ya. Saya nggak lupa ini. Ini kalau nggak salah ini. Saya lihat ya. Margin-marginnya, fontnya 1,5 spasi. Kemudian Romawi kecil, tengah. Tapi untuk selanjutnya pojok kanan atas ya. Jadi disesuaikan aja. Oke. Pak Dwika cukup ada yang tanyakan? Cukup, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, ini Pak Faizal dulu ya yang tadi dilempar. Nanti di scanning lagi ya sebelum dikirimkan ke panitia ya. Tadi kemarin beberapa ada yang gitu apa namanya masih menggunakan instansi lain gitu. Ya kadang kan kita ngopi-ngopi dari era yang sudah ada, tapi tetap harus selektif gitu ya. Kalau saya sih prinsipnya nggak ada masalah ya. Ngopinya ngopi yang tidak substansi ya. Undang-undangnya itu nggak masalah. Tapi yang hal-hal yang esensial jangan sampai apa ada bagian yang memang harus kita buat sendiri itu yang paling penting kalau hanya bagian profil itu ngopi-ngopi aja dari temen yang satu kantor saya rasa nggak ada masalah. Oke kita cek ini font-fontnya jangan pakai Cambria nanti disesuaikan judul tabel berada di atas deskripsi isu ini isunya deskripsinya belum ada reasoning terkait apa terkait dengan apa agenda 3 yang terkait itu Pak. Ini kan hanya fakta ya. Iya, Pak. Jadi dibuat narasi ini terkait dengan apa? Smart ASN kah atau manajemen ASN? Seperti teman-teman tadi teman-teman ada yang nge-bold ya, seperti itu. Oh iya, Pak, siapa? Ya, jadi reasoning dari setiap apa namanya bagian gitu. Oke, baik. Minimnya, belum efektifnya. Oh ya, sudah ada ini ya. Iya, Ini Pak. perulangan nggak? Perulangan dari narasi atasnya nggak?
Nggih, Pak, siap. Seperti yang di deskripsi Pak sebenarnya Pak sama Pak. Nah, kalau perulangan salah satu aja, mending deskripsinya aja. Ini yang di copy aja. Nah, ini kan Ah, yang bagian narasinya, dimasukkan ke atas nih Pak. iya itu aja. Oke, Tabelnya nggak Pak. usah, biar nggak perulangan. Berarti bisa milih salah satu Pak antara tabel aja atau deskripsi aja gitu Pak. Iya, kalau saran saya yang tabel dihilangkan, yang narasinya digabungkan di bagian per paragraf per isunya. Siap Pak. Ini yang terselesaikan yang mana? Belum ada tanda khususnya, Pak. Belum Pak. Ya, dikasih apa fill atau dikasih warna beda, silakan. Siap Pak. Kemudian di sini belum ada narasinya, gagasan kreatifnya apa? Sudah ada. Ini baru pemilihan core issue. Setelah itu belum ada penjelasan apa gagasan kreatifnya. Di bawah apa ya? Ada. Di mana? Sudah. Harusnya di bawahnya Fishbone itu kita sudah mulai, bukan ini. Jadi setelah Fishbone kita memberikan apa? Gagasannya apa gitu. Gagasannya apa? Dideskripsikan nih Pak. Ya, gagasannya apa? Kemudian dari bagian Cost yang terselesaikan apa saja. Baru bawahnya ada apa? Ini gagasan kegiatan sama langkah-langkah. Baru bawahnya ada indikator keberhasilannya apa gitu. Yang ini belum ada ya, yang saya contohkan belum ada. Ternyata beberapa penguji sering menanyakan itu ya. Maka biar aman, ditambahi indikator keberhasilan. Pasti tanyanya gitu, apa sih indikator keberhasilan dari RA Anda gitu. Itu sering banget. Jadi maka teman-teman siap-siap aja penambahan di bawah gitu ya, indikator keberhasilannya apa. Ya teman-teman, itu Pak, pemasukan yang pada bagian setelah Fishbone. Nah ini, setelah Siap Fishbone itu Pak. dibuat gagasannya apa, cost root yang terselesaikan apa, gagasan kegiatan apa, indikator keberhasilannya apa. Dibuat poin lagi atau dimasukin ke deskripsi setelah Fishbone aja Pak. Ya, deskripsi boleh, poin-poin subbab juga boleh. Oh, siap Pak. Ya, kalau format nanti menyesuaikan aja sih. Oke, sepertinya ini enggak apa namanya tabelnya seperti ini ya. Isu, kemudian kegiatan, isu yang diangkat, ini judulnya. Disamakan ya judulnya ya dengan yang di atas. Sudah benar ya Pak? Purbalingga ya. Betul Pak. Oke, ya matriknya udah benar sih. Pastikan itu lagi ya, evaluasinya harus mengukur ketercapaian indikator keberhasilan. Siap Pak. Kemudian model antisipasi udah benar. Oke. Untuk nama tabel di atas tabel berarti ya Pak. Ya, kayak biasa tadi yang saya sampaikan. Tabel di atas, kalau gambar di bawah. Oke, ada yang tanyakan Pak Faizal? Ini sudah cukup Pak. Segitu dulu. Ya, oke. Pak Dwika sudah, sekarang Bu Isni. Bu Zakia terus. Oke, baik. Sekarang Bu Isni ya. Kok bisa ya? Nggak bisa Bu Isni, dikirim lagi. Yang Bu Isni mau minta tolong dikirim lagi. Bu Zakia terus dulu ya. Tuh, bisa laptop saya ini. Yang Zulfikar dulu ya.
Ya, oke. Jadi miliknya Bu Isni sama Bu Zakiatus dikirim ulang ya. Nanti saya coba cek kembali gitu. Oke, saya ke Pak Zulfikar dulu, kemudian baru ke Pak Ilfat ya. Penguatan akademik melalui penyusunan proposal pembuatan program studi besar di Rosat. Oke, udah bagus Pak. Kemudian yang hadir Pak Taufik ya. Pak Wadir itu, Pak. Wakil Direktur Oh, Pasca Sarjana. oke Mentan. oke. Belum profesor malah ya Pak Zulfikar ya. Oh, belum. Malah nanti duluan Pak Zulfikar profesornya kayaknya. Siapa tahu. Ini maksudnya kriteria satu ya. Kriteria berapa Pak? Kurikulum ya. Ya, yang kurikulum Pak, kriteria satu. Ya, Karena kan oke. di pengajuan itu cuma 3 kriteria. Oke. Yang Pak Ihsan itu siapa? Pak Akmal Ihsan Pak atau? Akmal itu kriteria 23. Oh, dua tiga. Lebih. Pak, Pak, ini ada pertanyaan kan. Jadi judul rancangan kami itu harus sama, hanya nanti dalam kurungnya yang berbeda kriteria 1 2 atau harus beda gitu. eh Ketika dalam kurung beda itu sudah berbeda sebenarnya. Oh, berarti yang penguatan akademik ini kita samakan aja gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini Oh, baik. dibuat kriteria dua. Ya, kriteria Argumentasinya, itu. ya argumentasinya memang sudut apa fokusnya sudah berbeda. Oh, baik, baik. Nggak Baik. apa-apa. Kalau saya sendiri nggak masalah. Toh memang ini berbeda. Oh, baik, baik, baik. Justru malah ini apa ya Pak? Menjadi sebuah temuan, maksud bukan temuan ya, hal baru gitu. Hal baru, Latsar, output Latsar yang itu kolaboratif. Ada Oh, payungnya. Itu malah bagus. oh, baik, Yang siap. jarang, menurut saya malah jarang dilakukan. Tapi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi ke depan itu bahwa output laser itu nggak sekedar formalitas parsial ya, tapi bisa menggunakan payung model seperti ini. Gitu. Itu nanti Oh, malah minta tolong malah disampaikan dari nanti nanti kan paling mentornya sama kan Pak? sama-sama, dua-duanya sama, Nah, dokter. itu nanti disampaikan oleh mentor bahwa ini adalah RA payung ya istilahnya gitu. Oh, Yang ini sorry. menjembatani beberapa output biar outputnya itu bisa apa ya interkoneksi dari setiap all luaran yang dicapai gitu. Nanti Pak rencana untuk luaran, kami akan print out satu luaran yang sesungguhnya yang sudah jadi, yang proposal sesungguhnya yang diajukan ke Jakarta itu nanti akan bawa ke Semarang rencana Pak. Oke, pada Jadi saat LA nanti ya. LA, jadi outputnya apa luarannya sudah ada gitu tentunya. Oke, oke. Ya, boleh Pak. Seperti itu nanti bisa disampaikan. Siap. Pak, tapi ini saya tidak buat isu apa namanya dalam dalam gambaran saya di BLC kan argumentasi terhadap core isu terpilih. Saya kira cuma satu aja yang dimasuk. Jadi yang empatnya nggak saya masukkan lagi ke rancangan ini, Pak. Apa harus masukkan juga, Pak? Argumentasi core isu terpilih hanya satu core isu aja. Berarti di rancangan aktualisasi satu aja, nggak perlu Satu yang lain. aja. Iya, Oh, yang lain sudah sebenarnya sudah yang lain itu sudah tereliminasi di tapisan isu itu. oh baik, yang di L kali Pak ya. Iya, sudah tereliminasi. Baik. Nanti dilengkapi aja gambar-gambar yang belum. Ya belum, gambar semua belum. Karena ada perubahan tur sedikit, jadi diupdate gambar terbaru. Oke. Yang bagian identifikasi isunya, Langsung ke matriks saya buat, Pak. Se- yang APKL sama itu Pak. Oh itu nggak saya munculkan, harus munculkan nggak Pak ya? Iya, harus muncul itu. Itu pasti dicek kayak Oh baik, miliknya berarti yang ini. punya LK5 itu Pak ya? Benar sekali. Oh baik baik Jadi nanti. ini yang dari UIN sih saya samakan aja. Oh baik nanti saya munculkan. Ini misalkan dari teman-teman UIN Jogja ya. Mhm.
Jadi deskripsi organisasi, Ya, kemudian disampaikan visi misi, misi, deskripsi isu. deskripsi. Baik, baik. Ya, ini yang B ya, yang akan Ya, pro deskripsi organisasi, isu, per hmm, poin ya. ya, baik, Poin-poin juga boleh. baik. Setelah itu Oh, kemudian ada PKL ya. PKL, C-nya, kemudian D-nya USG, Oke, kemudian baik. Fishbone. Respon, oh baik, Fishbone, nah, kemudian narasinya, gagasan baik, kreatifnya, baik. Construct yang terselesaikan, gagasan kegiatan, kemudian indikator keberhasilan, Oh ya, baru baik. nilai-nilai dasar PNS. Baik. Berarti persis hampir sama dengan LK5. Benar. Baik, Kemudian baik. baru ke matriknya, yang Matriks. tadi jenengan sudah buat itu. Ya, benar. Baik. Baik, Pak, akan saya sempurnakan. Iya, baik, Pak. Siap. Lanjut ke matriknya. Nah, matriknya seperti ini, Pak. Nanti bisa saya kembali. Oh ya, baik. Nah, jadi matriknya itu pertahapan, outputnya itu pertahapan. Jadi Oh, biar baik. kelihatan nanti NND-nya juga pertahapan. Oh, baik, baik. Nah, seperti ini, dibuat parsial seperti ini. Kemudian dampaknya adalah ketika kegiatan tidak terlaksana itu yang terjadi apa. Oh, Kemudian baik. nilai-nilai dasar yang ketika tidak terlaksana apa yang terjadi gitu. Oh, baik, baik. Ini per kegiatan. Gitu. Berkegiatan. Ya, nilai-nilainya sudah nggak dipakai lagi Pak tadi. Oh, nilai organisasi berapa? Baik, baik. Sudah nggak dipakai lagi seperti ini 6 kolom 1 2 3 4 5 6 kolom. Ya, nanti yang terakhir tidak baik. Ya, nanti dihapus saja yang terakhir. Oke, dampak. Kemudian ini dampaknya apabila tidak dikerjakan. Ini nanti masukkan aja di tadi, matrik yang tadi. Di Tapi di matriks sini yang itu bawah itu. Baik. bukan analisis dampak, tetapi lebih ke apa kendala dan antisipasi, lebih ke situ. Oh, baik, baik, baik. Nanti kalau sudah LA namanya kendala dan solusi, ya, itu bedanya. Oh, baik, Kalau baik, di rancangan masih antisipasi gitu. Jadi ini baik. bukan apabila dikerjakan, ini masukkan Di di per matriks, HA tadi yang ini Pak, yang di apa? perkegiatan di Ya bawah. benar sekali gitu. Baik, baik. Siap. Ya tinggal di penutup aja nanti. Baik, 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 Pak. Itu Pak. Siap. Terima kasih Bisa? banyak, Pak. Terima kasih Ya banyak. sama-sama. Lanjut tadi Canvat ya. Kemudian Bu Zakiatus, yang tadi yang belum Bu Isni, Bu Isni sudah saya belum saya review kayaknya ya. Bisa dikirim lagi Bu untuk filenya. Media informasi layanan di KUA Lebak Siu Tegal. Ini nggak dikasih bab satu pendahuluan, bab dua apa gitu ya Pak. Kemudian ini nggak usah bold, harus bold, ya, itu bukan bold ya, ditulis biasa aja gitu. Daftar gambar nanti disusun, daftar tabel, pendahuluan. Ini penomorannya di atas ya, penomorannya di kanan atas. Dua, profil, kemudian deskripsi isu, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sudah sesuai ya fakta sama relevansinya. Kalau isunya PKL, kemudian USG. Oke, ini yang belum ada, mungkin disesuaikan Pak gambarnya biar lebih tidak terlalu kayak nggak begitu proporsional. Lebih kecil nggak apa-apa fontnya. Kemudian yang kedua mana bagian construct yang terselesaikan dikasih tanda di bold atau dikasih warna merah atau apa gitu. Kemudian nanti diberikan apa ini indikator keberhasilan ya yang perlu ditandakan.
Oke. Oke, sama nanti daftar pustaka jika ada ya Pak. Iya, Pak. Gitu. Sarapun sudah bagus sih. Nanti tinggal dirapikan ini apa namanya. eh, Misalkan nanti SOP-nya itu nggak selesai, ya Iya. apa kan kadang pertanyaan juri apa nggak juri ya penguji itu gini ya apakah SOP bisa selesai? Nah SOP kan nggak bisa sendirian ya banyak nanti banyak pelibatan orang lain. Maka nanti bisa juga eh, hanya hanya semacam draft itu bisa. Hanya semacam draft gitu ya jika nanti ada pertanyaan tapi tetap diusahakan nanti SOP tetap ada penyusunan cuman kadangkala itu pertanyaannya ya misalkan gini antisipasi apa namanya kurangnya waktu atau apa sehingga apa namanya dibuat eh, ini ya membuat SOP sederhana ringkas gitu ya jadi ini yang biasanya ditanyakan karena SOP itu kompleks ya prosesnya. Oke, ini sudah sesuai ya Pak, timeline sesuai dengan dari panitia, waktunya. Iya. Ya, Kan itu aja gimana, sih. Pak? Ada pertanyaan, Pak? Saya rasa cukup bagian ini sih. Terima kasih. Ya, ada ya. Ya, Oke, saya rapikan. Bu Zakiatus. Peningkatan literasi digital mulai mata pelajaran. Oke, nah, belajar. Nanti digabungkan aja, Bu. Satu page saja cukup ini. Nggak usah pakai spasi-spasi, biar nanti yang bawah ini bisa naik. Oke, udah bagus ini. Ini nanti ditarik naik. PKL, USG, kemudian Fishbone. Oke, sudah sesuai ya. Dipilih yang apa namanya. Ini di spasinya juga diperkecil aja nggak apa-apa, biar dia lebih nyambung di atas gitu ya. Nggak harus 1,5 spasi ini. Oke, kemudian jangan lupa diuraikan mana coursework yang terselesaikan ya. Diuraikan kayak tadi, kemudian tambahi indikator keberhasilan. Gitu. Indikator keberhasilan. Itu ya Bu. Bu siapa tadi yang saya koreksi? Ji, Pak. Ya, Bu Zakiatus ya. Oke, ini kemudian isunya, judulnya. Nanti blended learning biasakan di italik ya Bu. Di italik bentuknya. Tabel nulisnya di atas ya. Visi misi, nilai beralat, kemudian kegiatan, tahapan kegiatan ya. Namanya tahapan kegiatan. Perencanaan, penyusunan, melaksanakan. Fikih ya Bu, ngajarnya fikih ya. Ji, Pak. Oke, kemudian evaluasi monitoring ya, pendekatan literasi, rencana tidak lanjut, boleh apa? Ini tabelnya ditaruh di atas, jadwal kegiatan, ini kok Belum ya, hilang. Pak. Belum. Oke, oh, saya kira transparan, memang belum. Oke, kayak kegiatan, kendala, antisipasi ya. Tabelnya ditaruh di atas, bab 3 penutup. Oke, lampiran juga ada, kalau enggak dihapus. Cukup sih, udah
Terus Bapak, gitu. punten kalau saya mau tanya. Silakan. Bapak ini kan kalau saya optimalisasi eh, metode blended learning untuk meningkatkan literasi literasi digital nih Pak. Kan kemarin saya sudah coba cari indikator keberhasilannya. Mm-mm. Selanjutnya saya itu tadi untuk alat ukurnya saya menggunakan kuesioner Bapak. Mm. Kuesionernya tadi di tahap perencanaan di awal, selanjutnya saya pakai kuesioner lagi nanti di ketika proses pembelajaran. Jadi setelah proses pembelajaran blended learning, saya membuat kuesioner. Jadi tidak dievaluasi, tidak di bagian evaluasi dan monitoring itu nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi kan ini kan meningkatkan literasi digital. Oke. Ya, nanti kan menyebarkan kuesioner nggak apa-apa. Yang penting indikator-indikator literasi digital itu apa kan dinyatakan dengan jelas ya, Oke. terkait dengan skill mereka, ya kan, skill menggunakan media-media digital, kemudian etika bisa jadi kan itu kan bisa dimasukkan terjadi peningkatan nggak before afternya. Jadi penting untuk memastikan pada saat pelaksanaan pembelajaran itu ada treatment penguatan literasi digital. Empat pilar tadi misalkan itu tidak sekedar hanya materinya, tidak materi fikihnya jangan hanya materi fikih, tapi dikenalkan tentang pentingnya pemanfaatan media digital. Jadi dua pekerjaan di dalam pelaksanaan pembelajaran, konten materinya fikih, yang kedua adalah pemahaman siswa terkait dengan literasi digital gitu. Oke, Sehingga Pak. nanti di kuesioner akan terlihat. Before afternya misalkan bentuknya persentase itu sudah cukup kok, Bu. Persentase peningkatan sebelum sama setelah itu bisa. Ya, Gitu ya, Bu. Pak. Maksudnya gitu ya. Jadi dibuat sederhana aja. Yang penting ada indikator peningkatan literasi. Ya, bisa kuesioner, syukur-syukur bisa triangulasi data ya, bisa wawancara, ditambah wawancara sebagai konfirmasi dari siswa apa yang mereka rasakan ketika blended learning dan seterusnya gitu. Jadi bisa triangulasi sehingga kenaikan peningkatan literasi itu meningkatkan literasi digital, meningkatkan Oke. ini tuh ada yang kurang ya, meningkatkan literasi digital. Ada sesuatu variabel yang literasi digital kan itu objek ya. Meningkatkan apa dari literasi digital? Keterampilan atau meningkatkan pemahaman. Jadi variabelnya apa yang mau ditingkatkan dari literasi digital gitu. Dijelaskan Bapak berarti nanti di judulnya ditambahin. Inilah judulnya. Untuk Nggih, maksudnya meningkatkan pemahaman atau pemahaman. keterampilan atau apa gitu. Nggih. Nah, itu yang belum. Kan butuh variabel kan? Variabelnya yang bukan pemahaman. Karena pemahaman sama keterampilan kan nanti alat ukurnya sudah beda. Jadi meningkatkan bla 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 literasi digital. Jadi bla 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 itu yang ditambahkan ya. Nanti Nggih, dicek Pak. kembali apakah pemahaman atau keterampilan. Ya pemahaman maka nanti kaitannya sama pemahaman literasi digital itu sendiri plus materi konten fikih. Nggih. Itu Bu. Nggih, Pak. Oke, cukup. Ada yang belum tadi Bu Isna ya? Apa? Ada yang belum saya review? Bu Isni ya? Bu Isni ada? Listening ada atau belum mengirimkan file? Ada Bu Isni nggak? Kayaknya itu dari apa webcamnya masih Mohon keluar, Pak. maaf, Bapak. Tadi saya udah ngirim. Apa belum Ah, ada nggak? yang tadi Ini sudah. Yang tadi itu baik. error Bu Isni. Oh, nggih. Soalnya jaringannya lagi bermasalah. Oke, oke. Saya kirim ulang ya, Pak. Ya, Bu Isni itu dari mana? Dari, Dari MTS Negeri 3 Kebumen. oke, oke. Jauh ya Bu dari ini, dari persinyalan itu. Kalau Kebumen sih sinyalnya kuat-kuat kalau di kota ya. Nggak tahu kalau Seman S3 ya.
Kemarin saya itu kemana ya? MTSN 8 Kebumen. Jauh nggak yang dengan Bu Isni itu? Oh, Bu Isni hilang lagi nih. Nanti pas paparan pastikan sinyalnya aman ya teman-teman ya. Nanti biar nggak. Kadang itu mentornya yang ini kemarin tiba-tiba presentasi hilang gitu ya. Akhirnya kan eh, sedikit terganggu ya kontinuitas dari paparan. Oke, sekarang saya cek dulu yang di Bu Mohon Isni. maaf, Pak. Udah terkirim belum, Gi? Ini sudah Bu. Udah, Gi. Oke, saya review ya. Ini pakai sinyal kantor atau tethering Bu Isni? Ini jadi hari ini saya pindah ruangan karena ruangan yang biasa saya pakai lagi dipakai. Nah, ini Hmm. saya tethering pakai HP ternyata kayak gini juga jaringannya. Oke. Dengan MTSN 8 itu jauh ya Bu? MTSN 8 Kebumen Kalau itu. MTSN 8 itu di Kecamatan Gombong. Hmm. Kalau MTSN 3 itu di Kuto Winangun. Lumayan jauh sih. Oh iya, jauh. Kemarin 2 hari di sana mendampingi apa? Omi ya, Omi. Tinggi barusan kemarin ada Omi. Hmm. Oke, Pak Zulsan meningkatkan menghafal ayat Al-Quran pada amata. Mohon maaf Pak, ada typo. Ya, nanti saya kembali. Profil. Nanti penomorannya disesuaikan ya, Bu. Di pojok kanan atas semuanya teman-teman yang lain juga sama gitu. Nggih, Deskripsi Pak, isu, siap. fakta, kemudian oke, ini APKL. Ini bedanya apa? Yang atas sama yang bawah. Nah, ini USG ya. Nggih, Nah, di atasnya ini dikasih kata-kata apa gitu, Bu? nggih, siap. Kasih fishbone. Ini yang terpilih mana? Dikasih tanda khusus ya, crossroadnya. Nggih, Pak. Ya. Hmm, hmm, hmm. Kemudian yang belum ini narasi crossroad yang terselesaikan. Kemudian gagasan kreatifnya ya, jangan langsung kegiatan, tapi gagasan kreatifnya apa gitu. Kemudian setelah itu sebelum nilai-nilai dasar ini ditambahi dengan indikator keberhasilannya apa gitu ya. Poin-poinnya 1, 2 gitu boleh ditambahkan. Oke, nah ini yang masih problem dibuat pertahapan. Tahapannya apa? Kayak tadi ya yang saya contohkan sebelumnya dibuat pertahapan ya. Hmm, hmm. Jadi ini pertahapan. Tahapannya apa, outputnya apa, dan ND-nya apa gitu Bu. Nggih, Ini Pak, dan siap. jumlah outputnya juga paling nggak harus sama ya. Ini 3, 4 aktivitas, tapi kalau outputnya hanya satu misalkan. Jadi dibuat per bagian aja. Kemudian yang ini NND-nya juga di split ya, di split juga. Split per tahapan kegiatan. Nanti pemberian judul leadernya disamakan ini persis ya. Keterkaitan, substansi, pelatihan agenda 2 berakhlak. Jadi dibuat persis kayak gini. Judul headernya.
G. Gitu. Oke, ini form-formnya nanti disesuaikan, tapi formatnya sudah benar, kendala, antisipasi, kemudian apa namanya, kalau ada daftar pustaka boleh ditambahkan. Gitu. Oke sih, itu aja kayaknya Bu, masukan dari saya. Baik, Pak. Terima kasih saran dan Ya, masukannya, G. ya sama-sama. Sudah semuanya ya teman-teman, kayaknya. Oke, kemudian yang sering ditanyakan ya, tapi ini belum tentu ya. Setiap setiap penguji itu punya punya karakter yang beda-beda ya di dalam menguji. Kalau memang yang uji WI memang sangat substansial banget. Konstruksi dari RA benar-benar perhatikan. Tapi kalau yang tanya adalah non WI, non WI gitu ya, pejabat-pejabat misalkan, biasanya yang ditanyakan adalah bagaimana uh, Bapak Ibu itu meyakinkan bahwa dukungan pimpinan itu diberikan gitu ya. Itu yang harus benar-benar ditekankan itu. Sebentar saya coba carikan beberapa poin pertanyaan ya, jika ada. Kemudian kadangkala juga ditanyakan ini ya, apa namanya? Misalkan ditanya, bagaimana Anda menginternalisasikan nilai-nilai dasar nilai-nilai dasar berakhlak pada komponen kolaborasi. Saya menginternalisasikan pada kegiatan A, B, C, dan seterusnya. Ya, itu kadang juga ditanyakan. Tipenya beda-beda, teman-teman ya. Saya nggak menemukan ya. Nggak menemukan pertanyaan. Jadi, itu sih poin-poin. Oke, ini ya, contohnya. Saya akan jelaskan bagaimana proses sehingga Anda mendapatkan isu. Nah, itu kadang ya. Kemudian, apakah isu yang Anda angkat ini, apa bukti-buktinya? Itu ya, apa keterkaitannya? Apakah gagasan kreatif ini itu merupakan terobosan baru ataukah sudah ada? Oke, kemudian apakah kegiatan-kegiatan itu relevan dengan isu yang akan diselesaikan, gitu kan? Bagaimana Anda mengaktualisasikan mata pelatihan Agenda 2 berakhlak pada setiap kegiatan? Kemudian eh, apa namanya? Jelaskan apakah ini enggak. Itu poin-poin awal ya, teman-teman. Sejauh mana Anda berkonsultasi dengan mentor? Kemudian kira-kira apa sih manfaat dari gagasan ini bagi individu, unit kerja, organisasi, ataupun stakeholder gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi belum tentu ini, belum tentu itu ya, karena kan setiap orang punya style masing-masing gitu. Itu teman-teman. Jadi pastikan nanti waktunya adalah 7 menit ya. Mentor disampaikan waktunya hanya 3 menit. Yang pertama, yang kedua, mentor hanya memberikan penguatan. Sampaikan ke nanti mentor apa untuk penguatan bukan pertanyaan, apalagi menjatuhkan. Kemarin beberapa itu apa namanya malah bertanya sama memberikan apa yang masih lemah dari RA ini gitu. Jadi jangan sampai. Jadi paling enggak sampaikan bahwa mohon Pak ini memberikan penguatan apa yang akan dilakukan, bukan memberikan pertanyaan, bukan malah melemahkan gitu ya. Itu aja sih teman-teman. Maksimal 3 menit itu diberi penjelasan kayak gitu. Kalau nggak gitu nanti banyak kejadian tanpa dijelaskan akhirnya malah kayak ujian kedua gitu. Malah tambah repot nanti. Karena kalau mentor gitu kan dari moderator sulit untuk menghentikan gitu. Karena kan tamu dari luar ya yang tetap kita berikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Maka nanti dari teman-teman yang sering bertemu dengan mentor disampaikan itu hanya penguatan saja gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk hari ini. Semoga nanti lancar dan saya tunggu untuk list apa namanya urutan ya, list urutan paparan
nanti lewat siapa ya? Monggo silakan nanti japri ke saya untuk saya gunakan acuan gitu. Ditunggu saja nanti apa pengujinya siapa. Biasanya sih hari inilah nanti sore itu sudah dirilis gitu. Oke, mungkin itu teman-teman. Sukses selalu. Mohon maaf Pak, dan Silakan. nanti kami japri ke nomor yang mana ya? Oh, nomor saya belum ada ya? Belum boleh. Catat. Oke, nanti japrinya kolektif aja ya, urutan Baik, gitu. nanti saya yang japri, saya ketua kelas. Oke, 8122531665. Ini nomor saya. 0812 2531 6665. Seperti itu. 6665. Baik. Ya, Baik Pak, terima kasih banyak. ya, sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Moga nanti lancar eh, di kegiatan seminar RA seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Makasih Pak. Bapak Terima kasih Farah. Bapak. Sama-sama. Halo teman-teman. Kayaknya apa pengen sesuai ini? Sesuai urutan aja atau pingin gimana? Boleh sih, Pak. Monggo.